Menhan RI terima tanda jasa kehormatan dari Menhan Prancis. Menteri Karting resmikan 5 desa migran emas di Gresik. Menko PMK tinjau pemeriksaan kesehatan gratis di Ponpes Kediri. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan beragam agenda kegiatan dari jajaran Kabinet Merah Putih. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia Kabinet Activity selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut konkret dari komitmen kerjasama antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam mempererat hubungan bilateral khususnya di sektor pertahanan. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir, Jenderal Abdel Majid Saker, di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas sejumlah inisiatif strategis, di antaranya penguatan kerjasama industri pertahanan, pelatihan, dan latihan bersama. Dalam kesempatan itu dibahas pula peluang pertukaran personil militer, termasuk pelatihan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, guna memperkuat komunikasi antar institusi pertahanan kedua negara sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang bersahabat. Menhan Syafri juga menyampaikan apresiasi atas peran Mesir sebagai jalur pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Dalam agenda pertemuan tersebut, kedua menteri telah sepakat untuk membentuk working group sebagai forum teknis untuk menindaklanjuti berbagai inisiatif kerjasama yang telah disepakati. Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan pertahanan Indonesia-Mesir dalam konteks global yang dinamis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin juga menerima tanda jasa kehormatan dari pemerintah Perancis pada Senin 14 Juli 2025. Tentunya penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Menhan RI dalam mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan juga Perancis. Penyematan tanda jasa kehormatan ini berlangsung setelah Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menghadiri peringatan Bastille Day 2025 di Champs-Élysées, Paris. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima tanda jasa kehormatan dari pemerintah Prancis yang disematkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Paris pada Senin 14 Juli 2025. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan tinggi pemerintah Prancis atas komitmen Indonesia dalam membangun kerjasama pertahanan yang strategis, saling menghormati, dan berbasis kepentingan bersama. Hubungan pertahanan Indonesia-Prancis sendiri telah memasuki momentum penting seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam peringatan Bastille Day 2025, Indonesia menjadi tamu kehormatan dan turut berpartisipasi dalam parade dan defile melalui penampilan kontingen Satgas Patriot II. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Merdeka Kota Bandung kembali menjadi simbol perjuangan dan solidaritas internasional. Ratusan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia hadir berkumpul dalam Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina. Kegiatan tersebut terselenggara atas inisiasi Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI, Yayasan Wakaf Salman, dan 162 organisasi kemasyarakatan pemuda. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan konferensi tersebut adalah komitmen nyata Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina yang hingga kini belum tercapai, meski sudah disuarakan sejak konferensi Asia Afrika tahun 1955. Menurutnya, dukungan Indonesia terhadap Palestina saat ini dijalankan dalam 3 pilar utama. BKSAP bersama DPR RI tengah mematangkan rancangan Undang-Undang Daulat Bangsa dan solidaritas internasional sebagai dasar hukum untuk memperkuat sikap Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan global. Dalam konferensi tersebut, sebanyak 117 proposal dari pemuda seluruh Indonesia disaring menjadi 7 rencana aksi yang akan dibahas dan ditindaklanjuti bersama kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, hingga masyarakat luas.
Konferensi turut dihadiri anggota BKSAP DPR RI Verrel Bramasta dan Hilary Brigita Lasut. Bahagia sekali Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Masjid Salman ITB dan 162 Ormas Pemuda mengadakan Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina sebagai bagian dari implementasi Dasar-Sila Bandung dan untuk bayar hutang Palestina yang hadir 70 tahun yang lalu di gedung ini hingga sekarang masih harus kita perjuangkan untuk merdeka. Ada 7 plan of action, actionable proposal yang akan dibahas, disaring dari 117 proposal yang masuk dari seluruh pemuda se-Indonesia. Harapan kami setelah selesai dari pertemuan hari ini, kita akan tindak lanjuti dengan kolaborasi baik dengan eksekutif, legislatif, akademisi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, staf ahli Kemenpora Suyadi Pawiro, serta Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Jamhari Makruf. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Koperasi Desa Merah Putih akan resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa melalui berbagai layanan, diantaranya koperasi desa bisa menjadi agen resmi LPG, pupuk hingga sembako. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan berbagai persiapan telah disempurnakan agar Koperasi Desa Merah Putih dapat langsung berjalan setelah diluncurkan pada 21 Juli mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto. Julhas menyebut pemerintah tengah melakukan finalisasi regulasi terkait gas LPG, pupuk, dan sembako agar Koperasi Desa bisa menjadi agen resmi penyaluran kebutuhan pokok masyarakat. Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan didukung kerjasama dengan kantor pos dan lembaga keuangan seperti BRI Link, BNI Link, BCA Link, dan juga Mandiri Link untuk memperluas akses layanan di tingkat desa. Pemerintah turut menargetkan Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui ekonomi berbasis kebutuhan harian. Ada beberapa yang tadi yang kami sempurnakan agar setelah diluncurkan semua tidak ada hambatan lagi. Pertama mengenai karena koperasi itu nanti ada paling kurang kan 6 gerai ya. Satu itu gas LPG, itu ada peraturan Menteri SDM untuk segera diselesaikan agar nanti Kopdes bisa menjadi pangkalan ya. Sekarang sudah, tetapi aturannya harus segera diselesaikan. Yang kedua mengenai pupuk juga, aturan-aturan mengenai pupuk Pak, agar nanti Kopdes juga otomatis bisa menjadi bahan pupuk. Begitu juga aturan mengenai ada gerai ketiga yaitu warung, Kopdes juga otomatis menjadi izin untuk sembako ya dan lain-lain tentunya. Termasuk kerjasama dengan kantor pos, BRI Link, BNI Link, BSI Link, dan Mandiri Link. Dari Jakarta, Jia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang juga dikerjakan badan usaha milik negara harus melibatkan UMKM dan pekerja lokal. Ia pun menyoroti pentingnya dampak nyata manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan dan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Adi Satria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR sejumlah BUMN karya dan juga jasa marga di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 11 Juli 2025. Adi Satria Suryo Sulisto yang juga politisi fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pekerja lokal bisa terserap. Perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan. Legislator Dapil Jateng 8 ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi 6 DPR RI
dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata, tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai merek beras yang tidak memenuhi standar dengan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dan tentunya temuan itu salah satunya dengan di kualitas beras premium yang dicampur dengan beras medium. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan ratusan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pengoplosan tersebut, beras yang dijual harga premium berisikan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan temuan itu juga terdapat bahwa beras yang dicampur itu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Amran menyebut praktik pengoplosan beras merupakan tindakan yang tidak beradab karena merugikan masyarakat dan negara. Harga di tingkat petani turun, tapi harga di konsumen naik. Kemudian sesuai BPS, bukan data Kementerian Pertanian, itu juga produksi naik. Jadi terjadi anomali. Dari sini kami berangkat mencari data apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya seluruh Indonesia, khususnya pada produksi lumbung padi, kita cek satu persatu. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk harga di atas HET. Jadi sudah di atas HET, kemudian tidak sesuai standar. Dan itu kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia. Kami tidak ingin gegabah. Ada yang mengatakan, ini bukan oplos. Ada benernya yang disampaikan. Bukan oplos, di atasnya oplos apa kira-kira? Jadi, beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur. Semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. Di atasnya oplos. Kalau oplos kan dicampur. Ada juga yang oplos. Tapi belum ada langkah-langkah Pak. Sudah, kami sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman akan mengungkapkan sebagian merek yang kedapatan menjual beras oplosan telah mulai menarik produknya dari pasaran dan menurunkan harga sesuai ketentuan pemerintah. Tentunya Amran mengungkapkan bahwa alasan penarikan produk tersebut merupakan kesadaran dari diri masing-masing perusahaan. Sejumlah perusahaan yang diduga melakukan oplosan beras telah menarik produknya dari pasaran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Amran mengatakan para perusahaan juga telah menurunkan harga jual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasan penarikan produk beras itu dikarenakan kesadaran dari masing-masing perusahaan yang mengaku perbuatannya salah. Hal ini menurutnya baik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, ini kami juga, ini kita sportif ya. Terima kasih. Ada beberapa pengusaha beras yang sudah menarik dan mengganti sesuai HET dan juga sesuai dengan harga sesuai dengan mutu. Kami temukan di Jawa Timur kemarin. Kami terima kasih. Jadi ini baik untuk kita semua, baik untuk masyarakat, baik untuk petani, baik untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ini kan untuk kebaikan kita semua, iya kan? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV.
Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Menteri Luar Negeri RI yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, Sugiono, mengungkapkan gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara berawal dari pemikiran Presiden Prabowo Subianto saat masih menjadi perwira muda TNI. Hal itu disampaikan Sugiono saat membuka masa pendidikan siswa baru SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-36 di kampus Magelang pada Senin 14 Juli 2025 yang juga menandai 35 tahun berdirinya sekolah unggulan tersebut. Sugiono menjelaskan bahwa gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara dilatar belakangi kebutuhan akan institusi pendidikan berkualitas yang dapat mencetak calon pemimpin bangsa dari seluruh penjuru tanah air. Sekolah ini dirancang untuk menanamkan kecerdasan intelektual, karakter tangguh, serta jiwa kepemimpinan sejak usia dini. Sebagai alumni SMA Taruna Nusantara, Sugiono juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membangun 3 kampus tambahan dalam waktu dekat. Ia menyebut hal itu mencerminkan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Tahun ini SMA Taruna Nusantara menerima 1.458 siswa baru dari total lebih dari 7.000 pendaftar. Para siswa tersebut tersebar di 3 kampus yakni Magelang, Malang, dan Cimahi. Dalam sambutannya, Sugiono menegaskan bahwa kehadiran para siswa di SMA TN bukan sekedar hasil dari proses seleksi, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju cita-cita besar untuk bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nezar Patria menyebut positif gelaran Kongres Persatuan Wartawan Indonesia yang dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Tentunya kongres tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan kembali organisasi PWI sekaligus menguatkan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan harapannya agar Kongres Persatuan Wartawan Indonesia yang digelar pada 30 Agustus 2025 dapat menjadi momentum penyatuan kembali di tubuh PWI. Menurutnya, Kongres menjadi ajang demokratis dan forum pemersatu yang dapat membawa semangat kebersamaan di lingkungan PWI maupun ekosistem pers nasional secara lebih luas. Hal ini disampaikan saat Nezar menerima audiensi perwakilan PWI di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juli 2025. Nezar menyebut Kongres bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan momen penting untuk menata masa depan PWI agar lebih kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dirinya juga menyampaikan PWI memiliki rekam jejak panjang sebagai organisasi wartawan profesional yang berkontribusi bagi pembangunan pers nasional. Senada dengan itu, Wakil Ketua Steering Komite Kongres PWI Atal SD Pari mengapresiasi peran aktif Wamen Komdigi dalam memfasilitasi komunikasi dan rekonsiliasi antar elemen PWI. Atal menyebut, Kongres nanti diharapkan tidak hanya melahirkan struktur kepemimpinan baru, namun juga membuka babak baru PWI yang lebih solid dan bermartabat. Dengan mengusung tema Bangkit dan Bersatu, Kongres Persatuan Wartawan tahun 2025 diharapkan mampu menjadi momentum kolektif untuk memulihkan kepercayaan publik serta membangun solidaritas di era digital dan disinformasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan audiensi dengan Bupati dan pemerintah daerah Sambas pada 10 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan pertemuan dengan Bupati dan pemerintah daerah Sambas pada Kamis 10 Juli 2025. Sambas dinilai punya peran strategis sebagai pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia karena langsung berbatasan dengan Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Namun di sisi lain, posisi ini juga membawa tantangan, diantaranya masih banyak masyarakat yang memilih jalur ilegal karena lebih mudah dan murah, tanpa menyadari risiko besar yang mengintai. Oleh karenanya, Menteri Karding menekankan pentingnya kolaborasi
imigrasi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Dan itu cuma butuh dokumen, butuh pelatihan sedikit, tinggal nyebrang. Jadi kalau Salbas ini punya migran center atau sekolah-sekolahnya, SMK-nya atau sekolah kejuruannya kita buat migran kelas, saya kira akan menarik. Lebih lanjut, Menteri Karding mendorong hadirnya migran center dan kelas migran di SMK agar masyarakat bisa dibekali keterampilan, pelatihan bahasa, dan pemahaman soal jalur prosedural. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding juga meresmikan 5 desa di Kabupaten Gresik sebagai Desa Migran Emas pada 11 Juli 2025. Pembentukan Desa Migran Emas ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem migrasi tenaga kerja dari desa sekaligus mencegah praktik migrasi non-prosedural. Kita harus punya ekosistem, makanya kita sebut Desa Emas. Peresmian 5 desa migran emas dilakukan melalui penandatanganan prasasti langsung oleh Menteri Karding di Gresik, Jawa Timur pada Jumat 11 Juli 2025. Kelima desa tersebut ialah Desa Campurejo, Cangaan, Dalegan, Mentaras, dan Ngemboh. Karding menyatakan bahwa Gresik ialah salah satu kabupaten yang memiliki banyak warga bekerja di luar negeri, sehingga penguatan pelindungan dari tingkat desa menjadi krusial. Pembentukan Desa Migran Emas merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem migrasi tenaga kerja dari desa, sekaligus mencegah praktik migrasi non-prosedural. Kita harus punya ekosistem, makanya kita sebut Desa Emas. Edukasi, maju, aman, dan sejahtera. Jadi di sana ada informasi peluang kerja, di sana ada tim yang mengarahkan kita, di sana ada tim untuk pemberdayaan, di sana ada tim untuk memperhatikan keluarga, pola asuh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut Desa Emas. Lebih lanjut, Menteri Karding juga mendorong pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengembangkan program kelas migran di sekolah kejuruan maupun universitas. Menurutnya, semua orang yang berangkat wajib memiliki keterampilan, pengetahuan bahasa yang cukup, dan mental yang baik agar tidak menjadi masalah di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengusulkan agar para pekerja migran yang kembali ke tanah air harus diorganisir dan dikonsolidasikan melalui koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal itu tentunya disampaikan Budi Ari usai mendatangi nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kantor KP2MI Jakarta. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menciptakan banyak lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan para pekerja migran di wilayah masing-masing. Oleh karenanya, Menkop mengusulkan agar para pekerja migran yang telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke tanah air harus diorganisir dan dikonsolidasikan melalui koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mensinergikan program Desa Migran Emas di seluruh Indonesia melalui program koperasi. Jadi memang begini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan program yang memang masif ya, 80.000 lebih. Nah, asal pekerja migran itu kan banyak kan dari desa, sehingga mereka yang sudah berpengalaman dan sudah pulang bisa diharapkan juga membantu. Nanti datanya masih dikonsolidasi. Kita juga berharap Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program untuk penciptaan lapangan pekerjaan juga, karena hitungan kami 80.000 itu ada 25 lebih per kopdes minimal, jadi ada 2 juta lapangan kerja baru di desa yang perlu keahlian-keahlian yang juga pernah ditularkan dari saudara-saudara kita yang jadi pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga memastikan sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Intesuwono siap untuk beroperasi. Dirinya mengaku kagum dengan kesiapan sekolah rakyat yang dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya meninjau berbagai fasilitas sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Intesuwono Cibinong, Jawa Barat.
Usai membuka secara langsung masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat secara serentak, dirinya langsung meninjau sejumlah ruangan di sentra tersebut. Mulai dari asrama para siswa yang dinilai sangat nyaman, hingga fasilitas digital yang akan menjadi pembelajaran bagi para siswa. Dalam tinjauannya, Muhaimin juga sempat mencoba tes gula darah yang disiapkan untuk para siswa secara gratis. Dirinya mengatakan kesiapan sekolah rakyat yang sangat maksimal dan siap bisa terjadi karena kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang sangat solid. Menurutnya, dengan konsep yang matang sejak awal, para siswa diharapkan bisa memahami potensi dirinya hingga nantinya dapat menggambarkan arah cita-cita mereka di masa depan. Alhamdulillah kita telah melakukan peninjauan dan kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah yang di sini, Inten Suweno, Sentra Terpadu Inten Suweno ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar sekolah rakyat beserta 100 titik lainnya. Karena itu insya Allah sudah sangat siap untuk diresmikan oleh Pak Presiden awal Agustus. Ya alhamdulillah dengan talent game mapping ini semua terdeteksi dari awal sehingga masing-masing anak punya peta masa depannya. Nah, peta masa depan itu penting karena anak-anak mengerti potensi dirinya dan peluang-peluangnya meskipun masih lebar tapi alternatifnya sangat terbuka. Dari Cibinong, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil tes kesehatan hari pertama sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Dari total 100 anak hari kemarin yang juga memulai masa pengenalan lingkungan sekolah, terdapat 18 anak yang mengalami permasalahan kesehatan baik dari gigi, mata minus, hingga prehipertensi. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Dimulai dengan pemeriksaan kesehatan kepada para siswa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil tes kesehatan dari total 100 siswa yang akan memulai pembelajaran, terdapat 18 siswa yang mengalami masalah kesehatan seperti gigi, mata minus, hingga hipertensi. Budi juga menyebut nantinya pemerintah akan memberikan bantuan kacamata bagi siswa yang matanya minus dan harus menggunakan bantuan kacamata. Selain itu, dirinya juga akan membantu para siswa sekolah rakyat hingga sehat selama bersekolah. Cek 18, masalah paling banyak gigi, kemudian mata, jadi mesti dikasih kacamata, kalau kan nanti belajarnya kasihan gitu ya. Sama juga yang kaget ada prehipertensinya lumayan, ya jadi nanti anak-anak ini akan kita urus supaya nggak pernah sakit. Kalau perlu selama sekolah sehat terus, itu tugasnya. Terima kasih. Jadi kacamata itu paling penting. Dari total 100 siswa yang memulai pembelajaran hari ini di sekolah rakyat akan dibagi menjadi 4 rombongan belajar dan terdapat 25 siswa di setiap rombelnya. Dari Cibinong, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan akses internet untuk mendukung pembelajaran di sekolah rakyat. Tentunya infrastruktur ini disiapkan bersama Kementerian Sosial guna mewujudkan pendidikan digital yang merata. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah rakyat melalui penyediaan akses internet. Saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Staf Khusus Menteri Alfredo Kautsar Ramadan menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan terhubung secara digital. Menurut Alfredo, konektivitas digital menjadi kunci untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Digitalisasi ini penting, teman-teman. Kalau kita lihat, kenapa penting? Karena Indonesia membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Penyediaan jaringan internet ini merupakan hasil kerjasama antara Kemkomdigi dan Kementerian Sosial selaku penyelenggara sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, Alfredo juga meninjau langsung infrastruktur digital dan memeriksa kualitas bandwidth internet yang disediakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Diketahui kota ini akan mengoperasikan sedikitnya 3 sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan sekolah rakyat yang berada di 63 titik di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memastikan dalam sekolah rakyat tidak akan terjadi bullying, kekerasan seksual, hingga intoleransi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, meski sekolah rakyat berbasis boarding school, dirinya memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan bullying, tindak kekerasan seksual, dan intoleransi ada di sekolah rakyat. Pihaknya juga telah menggandeng Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memitigasi agar hal-hal itu tidak sampai terjadi. Saat ini, sekolah rakyat sudah berjalan di 63 titik, dan 37 titik lainnya akan rampung pada akhir bulan Juli 2025. Jadi yang 3 nggak boleh itu, udah disebut Pak Menko kemarin itu. Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah, dalam keperluan ini kita kerjasama ya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi. Di beberapa dapur kita yang ada didampingi, nanti kalau sudah memenuhi syarat itu semuanya insya Allah nanti langsung ditangani oleh MBG. Dari Cibinong, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendak optimistis soal tarif timbal balik dengan Amerika Serikat. Informasinya usai jeda berikut ini. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengungkapkan perkembangan dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Mendak menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan tarif timbal balik akan segera tercapai demi menjaga stabilitas ekspor nasional. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memberikan keterangan pers resmi dari Brussel. Ia menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait hubungan dagang internasional. Menteri Budi mengungkapkan bahwa ada perkembangan penting dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia optimis bahwa kesepakatan tarif timbal balik dapat segera dicapai demi menjaga kelangsungan dan stabilitas ekspor nasional. Perdagangan ini kalau misalnya kesepakatannya oke, kan sebenarnya ada 7 permasalahan yang di IUDR itu ya Pak, yang dipermasalahkan juga kan. Nah, Indonesia kan juga terkena dampaknya ya Pak. Dari segi perdagangan gimana, antisipasinya seperti apa, kemudian kalau ini udah kesepakatan CEPA-nya udah terjalin, berarti kan yang 7-nya itu berarti ada keringanan atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kan ketika proses CEPA ini mau selesai ya, hal-hal seperti UDR dan sebagainya itu mulai melunak ya. Jadi nanti harapan kita ini kita mulai dulu aja. Kita menyelesaikan CEPA dulu, yang lain itu sebenarnya sudah mulai soft gitu ya. Artinya sudah mulai melunak lah, karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya. Ya. Kalau dari soal yang CEPA ini sebenarnya
ada yang dipermasalahkan nggak sih Pak? Ini kan soal ekspor ya dari Indonesia ke sini ya. Dari Uni Eropa ada nggak sih satu hal atau dua hal mungkin yang jadi concern dari mereka sehingga ini cukup lama juga kesepakatan yang terjalin Pak? Ya namanya ini ya, namanya negosiasi itu kan tawar menawar, jual beli. Sebenarnya sih negosiasi itu kan kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kan kadang tidak mudah. Tapi semua sudah selesai. Tadi seperti disampaikan Pak Menko, semua sudah selesai. Secara subtan sudah nggak ada masalah, ya sudah. Jadi besok besok ya Presiden tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah ya. Dan ini alternatif baru ya buat pasar kita ya. Kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EUJPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain. Ya, gitu ya, cukup ya. Kasih ya. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi mitigasi jika negosiasi belum membuahkan hasil. Langkah ini bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dari tekanan dan dampak ketidakpastian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Senin 14 Juli 2025. Tentunya MOU ini menandai langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dan perluasan ekonomi pariwisata ataupun promosi pariwisata Indonesia di kancah internasional. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Pariwisata bertujuan membangun sinergi untuk memperkuat peran pekerja migran Indonesia dalam memajukan pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Widiana menjelaskan bahwa kerjasama ini mencakup langsung kehidupan pekerja migran Indonesia seperti dalam pembinaan di bidang pariwisata. Dirinya juga menambahkan untuk mendukung peran strategis, Kementerian Pariwisata menghadirkan program pelatihan Wonderful Indonesia guna membekali para calon PMI dengan keterampilan pariwisata. Nota kesepahaman ini mencakup beberapa aspek penting yang menyentuh langsung kehidupan pekerja migran, mulai dari pembinaan bidang pariwisata dan penguatan peran mereka sebagai duta wisata Indonesia di negara tujuan, hingga pengelolaan terpadu desa migran emas sebagai bagian dari pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa sekaligus representasi nyata wajah bangsa di dunia internasional. Sebagai bagian dari diaspora, mereka membawa citra Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Peran ini menjadikan mereka sebagai kekuatan diplomasi yang menyampaikan pesan budaya melalui interaksi nyata di negara tempat mereka bekerja. Untuk mendukung peran ini, kami dari Kementerian Pariwisata menghadirkan program pelatihan Wonderful Indonesia Hospitality Skills yang membekali para calon pekerja migran Indonesia dengan keterampilan dasar pariwisata dan pelayanan. Harapannya, para pekerja migran Indonesia dapat tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan membawa citra positif Indonesia dalam interaksi mereka di luar negeri. Melalui kontribusi ini, pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai pelestarian budaya serta promosi Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Konita Putri, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 kepada Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam sambutannya, Menak juga menyebut Kardinal Suharyo sebagai sosok penyejuk dan juga penerang bangsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan syukur HUT 75 tahun Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam hal itu, Menak juga mengenang kedekatan dan kerjasama yang terjalin antara dirinya dan Kardinal Suharyo, khususnya dalam pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Katedral Jakarta. Dalam pandangan Menak, Ignatius Kardinal Suharyo adalah pribadi yang rendah hati, mudah diterima, dan menebarkan energi positif kepada siapapun.
Sosok Ignatius Kardinal Suharyo menurut Menak sangat dibutuhkan oleh bangsa termasuk oleh umat Islam. Menak juga menyampaikan komitmen Kementerian Agama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam pendidikan agama. Ia mengungkapkan bahwa kementerian telah berdialog dan berkolaborasi dengan berbagai tokoh lintas agama untuk menyusun kurikulum yang menanamkan cinta kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi inisiatif Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menggelar turnamen padel bertajuk Padel Kalibos di Jakarta. Dito juga sempat menyebut hal ini sebagai bentuk nyata peran politik dalam memajukan dunia olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo secara resmi membuka turnamen padel bertajuk Padel Kalibos di Republik Padel Jakarta pada Minggu 13 Juli 2025. Ajang ini digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan menjadi salah satu inisiatif partai politik pertama yang mengangkat olahraga padel ke panggung yang lebih luas. Menpora Dito menilai keikutsertaan partai politik mempopulerkan olahraga merupakan langkah positif dalam memudayakan hidup sehat di kalangan masyarakat. Ini sangat membantu kami di Menpora. Kalau partai proaktif budaya olahraga pasti masyarakat semakin sehat. Hari ini saya sudah pakai sepatu hijau ini untuk menghormati tuan rumah. Saya juga mendorong rakyat buat saya ini. Warna kuning sama hijau. Seperti diketahui, olahraga padel kini tengah mengalami tren pertumbuhan pesat di tanah air. Oleh karena itu, Menpora Dito sangat mendukung upaya pembudayaan olahraga di berbagai kalangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal ini bekerja sama dengan Taman Safari Bogor, Jawa Barat untuk menggelar program penanaman pohon serentak nasional di kawasan Taman Safari Cisarua, Bogor. Sebanyak 150.000 pohon ditanam di lereng bukit sebagai upaya untuk memulihkan kondisi alam dan lingkungan di kawasan hulu, sungai dan juga Ciliwung yang rusak akibat alih fungsi lahan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama founder Taman Safari Indonesia, Johnson Manangseng, melakukan penanaman pohon di Bukit Saung Gelis Taman Safari, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan kawasan hulu sungai atau DAS yang rusak akibat pembangunan serta alih fungsi lahan. Program untuk meningkatkan tutupan hutan serta kualitas udara di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak dan Megamendung beberapa hari lalu. Menurut Hanif, kawasan Puncak merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan dengan tingkat kemiringan tinggi yang secara ekologis sangat rentan. Namun alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertumbuhan pembangunan tanpa persetujuan lingkungan memperburuk kerusakan alam dan mempertinggi risiko bencana. Taman Safari dengan PTPN di dalam rangka pemulihan lokasi ini, dan kita sudah saksikan bersama upaya ini telah dilakukan, dan kami tentu akan melakukan pengawasan dan kontrol bersama teman-teman Dinas LH Provinsi maupun Kabupaten Bogor. Kita menjamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh PTPN, oleh Taman Safari berdampak serius untuk mengurangi dampak air permukaan yang berpotensi berkontribusi menjadi banjir di bagian tengah maupun hilir. Bapak Tanami. Baik, kalau kami di sini kerjasama sejak tahun 2018 ini, yaitu Taman Safari, yaitu bekerja sama antar 19 hektaran semuanya. Ya, dan itu kita sudah kurung dan bahkan kita sudah hijaukan semuanya. Yaitu yang pertama juga dari para menteri yang dulu, Menteri Kehutanan 2 kali, lalu beliau ketiga kali dari menteri dari LH, ya, yang beberapa bulan yang lalu. Lalu ini kita tinggal 2000 ini aja yang tadi bilang kita sanksi ini, karena kita masih dulu ini tempat pembibitan. Jadi ini sekarang kita akan robah lagi tempat bibit ini, kita tanamkan pohon. Jadi kita sudah tanamkan di 2000 meter ini, yaitu 150 pohon. Lalu ada sisanya 50 kita yang ke depan yang tadi kita lihat kan, jadi di luar itu. Sementara founder Taman Safari Indonesia mengatakan, Taman Safari Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya konservasi lingkungan. Pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama. Di lahan seluas 2000 meter, ditanam 150 pohon dengan berbagai jenis di antara buah-buahan dan juga tanaman pohon hutan kayu besar. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemerintah juga terus mengintensifkan upaya restorasi kawasan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq juga meninjau langsung proses penertiban kawasan TNTN. Dalam kunjungannya, Hanif juga menegaskan bahwa restorasi kawasan TNTN seluas lebih dari 81.000 hektar akan dilakukan secara persuasif dan juga humanis. Hanif menjelaskan dari total luas TNTN sekitar 70.000 hektar telah berubah fungsi menjadi lahan sawit yang sebagian besar dikelola secara non-formal oleh warga. Pemerintah kini menyiapkan strategi khusus untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai habitat alami satwa endemik seperti gajah dan harimau Sumatera. Seusai peninjauan, tim gabungan bersama gubernur dan bupati setempat langsung merumuskan langkah teknis lanjutan. Hasilnya akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama tim penanganan kawasan hutan atau PKH dalam minggu ini. Selain itu, menurut Hanif Faisal, pihaknya harus memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam setiap langkah. Masyarakat di sana sudah lama menetap memiliki budaya dan membangun kehidupan. Restorasi juga harus dilakukan secara terukur dan tetap menghormati eksistensi mereka. Teman-teman sekalian, saya terima kasih telah berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo, suatu kawasan hutan yang demikian penting untuk melindungi binatang utama kita, megafauna, yaitu diantaranya gajah dan harimau. Kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk bersama-sama merestorasi Taman Nasional Tesonilo ini, sehingga perlu data awal yang kemudian akan terkurang dengan sangat sistematis kepada seluruh masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua pada budaya yang telah terbentuk di sini. Kami harapkan kita terbuka bersama-sama untuk menghadirkan data yang real sehingga Pak Dodi, Pak Gubernur, saya sebagai Menteri, Pak Bupati bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam melakukan restorasi ini. Tidak usah gelisah, jangan terpancing provokasi. Pemerintah sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, tidak terkecuali masyarakat yang saat ini berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Kami tentu akan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus kami junjung setinggi-tingginya sebagai aparat. Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen nasional dalam menjaga keanekaragaman hayati serta memperbaiki fungsi ekosistem yang terdampak alih fungsi lahan di kawasan konservasi kritis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 13 Juli 2025. Di hadapan para santri, Menko PMK juga menegaskan bahwa menjaga kesehatan adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Ia mengatakan santri bukan hanya untuk dituntut cerdas secara intelektual dan kuat dalam agama, tetapi juga harus sehat dan tangguh menghadapi tantangan masa depan. Menko PMK menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu program besar peningkatan kualitas SDM nasional. Dimulai dari layanan ulang tahun, program ini kini meluas ke sekolah rakyat dan satuan pendidikan lainnya termasuk pesantren. Menko PMK mengingatkan para santri agar tidak berhenti belajar hanya di pesantren, tetapi melanjutkan hingga pendidikan tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, sebanyak 500 santri putra yang terdiri dari 100 santri usia sekolah dan 400 santri dewasa melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan mencakup kebugaran, gizi, pemeriksaan darah, mata, telinga, dan gigi. Kegiatan dilaksanakan di Kompleks Induk Pesantren dengan melibatkan 60 tenaga kesehatan dari 6 puskesmas. Dari hasil pengecekan di lapangan, Menko PMK menyebut adanya temuan masalah kesehatan pada santri seperti gangguan penglihatan, kesehatan gigi, dan kebiasaan merokok. Perintahnya Pak Presiden adalah seluruh anak bangsa harus sehat, harus berkualitas. Salah satu programnya Pak Presiden adalah cek kesehatan gratis. Sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren. Jadi mulai pekan depan ini sudah mulai, nanti pesantren juga termasuk di Ploso sini. Jadi kalau adik-adik semua, para santri belajar, punya kepandaian macam-macam,
Tetapi kalau sakit, kepandaian itu tidak bisa digunakan. Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyerahkan bantuan alat olahraga dari Kemenpora serta Al-Quran, kitab, dan peralatan lainnya dari Kemenak. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga keluarga besar pesantren. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu 13 Juli 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama dalam implementasi Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan juga rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Minggu 13 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi meninjau langsung kondisi daerah irigasi Wonco 2 di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Ia menginstruksikan percepatan rehabilitasi saluran sekunder dan peningkatan saluran tersier guna mengurangi kehilangan air dan menjamin efisiensi distribusi air secara terukur. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama dalam implementasi Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menteri Dodi menegaskan optimalisasi jaringan irigasi akan dilakukan secara berkelanjutan demi mendukung peningkatan intensitas tanam, hasil produksi pertanian, serta ketahanan pangan yang berkeadilan. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, Wali Kota Bau-Bau, serta para bupati dari wilayah Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas meninjau kesiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Bentangan di Kecamatan Wonosari, Klaten yang bakal diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Julhas juga menerangkan jadwal peluncuran KDMP tersebut diundur pada 21 Juli 2025 dari yang awalnya pada 19 Juli 2025 ditundanya. Peluncuran KDMP Julhas menerangkan agar bertepatan dengan hari kerja. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau kesiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Bentangan di Kecamatan Wonosari, Klaten. Ada sebanyak 83.000 kepala desa yang akan mengikuti peluncuran KDMP. Adapun 8.000 kades diantaranya akan mengikuti langsung di Klaten. Lokasi peluncuran dipilih secara khusus, di mana KDMP Bentangan dinilai aktif, lengkap unit usaha, dan dikelola dengan sistem koperasi sehat. KDMP Bentangan juga akan menampung gabah dari petani lokal. Gabah disimpan di gudang koperasi agar harga tetap stabil saat panen raya. Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dan Koperasi Kelurahan ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program prioritas ini tidak boleh gagal. Menurutnya ada 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia yang siap di-launching. Ia mengatakan saat ini sudah ada 78.000 Koperasi Merah Putih. Karena saya laporkan memang ini harus berhasil. Kita pikirkan agar koperasi ini langgeng, maka usahanya dulu. Kita tidak pilih cara yang mudah, kita pilih cara yang benar walaupun lebih agak capek. Karena dalam perjalanan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu mesti ada kendala, Pak. Nah itu perlu dukungan. Karena itu dibentuklah Satgas di provinsi. Kita sudah sampaikan juga bahwa koperasi ini sudah ada sistemnya. Bisa dilihat dari handphone nanti. Kalau ini sudah berjalan 3 tahun, lancar, saya kira koperasi ini akan tambah lama tambah baik, tambah lama tambah kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabinet Eksekutif kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.